cincang daging sapi bekunya yuk. Daging sapi perlu kita cincang supaya mempermudah proses mixing saat membuat beef patty instannya. Nah, di proses mixing ini, daging cincang akan dicampur dengan protein kedelai, bawang bombay halus, bumbu-bumbu, dan tepung. Jangan lupa dicampur es ya. Selain membuat adonan daging lebih kenyal, es batu juga berfungsi untuk menurunkan suhu pada saat penggilingan, sehingga membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Oke, hasil mixingnya kita bawa deh ke mesin cetak. Dalam 1 menit, mesin ini bisa mencetak lebih dari 200 buah patty loh. Tuh lihat, beef patty-nya sudah kecetak tuh. Tinggal kita goreng deh. Pakai suhu 180 derajat Celcius selama 125 detik. Di mesin ini proses penggorengan dan penirisan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, kita dinginkan dulu patty-patty ini hingga suhu 25 derajat Celcius. Baru deh, habis itu kita packing. Nah, sebelum dijual, beef patty-nya kita bekukan dulu hingga suhu minus 12 derajat Celcius. Patty ini sudah dijual hampir ke seluruh Indonesia. Harganya juga cukup terjangkau kok. Jadi, teman-teman sudah bisa bikin burger sendiri, gak pakai mahal. Nah, buat yang gak terlalu suka daging sapi, Unyil punya alternatif asupan protein hewani yang lainnya nih. Check it out infonya sesaat lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Siapa bilang kaldu hanya sekedar bagian dari sup saja? Kaldu yang satu ini beda dari biasanya karena bisa dinikmati dengan cara diminum langsung loh. Kaldu bone broth dibuat dari sapi dan ayam. Sesuai namanya yang berarti kaldu tulang, hanya bagian tulang yang masih ada sedikit dagingnya yang dipakai. Gak cuma nutrisinya yang segudang, tapi juga kaya akan kolagen. Kaldu bone broth bisa digunakan untuk penambah rasa pada semua jenis makanan. Tinggal tambahkan secukupnya saja. Dan kalau mau diminum langsung saat masih hangat, lebih nikmat lagi. Untuk membuatnya cukup mudah, tapi sebisa mungkin pilih bahan yang organik ya, agar hasilnya maksimal. Kalau mau buat kaldu ayam, bisa gunakan bagian sayap, leher, atau ceker, yang merupakan bagian dengan kolagen tinggi. Untuk kaldu sapi, ada bagian buntut, leher, iga, serta dengkul. Pada bagian ini, selain tinggi kolagen, juga banyak banget kandungan mineralnya. Ada kalsium, fosfor, juga magnesium. Kelezatan tulang sapi memang sejalan deh dengan manfaat yang didapat. Tapi tetap jangan berlebihan ya. Oh iya, bagian sumsum yang terdapat pada tulang sapi juga digunakan loh. Karena mengandung lemak untuk memperkuat rasa. Khusus kaldu sapi, panggang dulu bagian yang akan digunakan agar aromanya semakin kuat. Biar makin komplit lagi gizinya, tambahkan sayuran juga ya. Ada zucchini yang mengandung asam folat, antioksidan, serta kaya kandungan vitamin. Terutama vitamin A yang mampu meningkatkan imun tubuh dan menyehatkan mata. Lalu ada wortel yang kaya kandungan serat, vitamin, serta senyawa karotenoid. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan kaldu ini gak banyak kok. Hanya bawang bombay, bawang putih, serta daun bawang. Biar aromanya makin sedap. Cukup rebus semua bahan jadi satu. Nah, kalau kaldu biasa kan dimasak hanya sekitar 1 jam. Sedangkan kaldu siap minum ini membutuhkan waktu masak yang cukup lama. Bahkan bisa sampai 48 jam. Wih, lama banget ya. Pemasakan juga menggunakan api kecil. Berfungsi untuk mengurai selaput sel pada tulang agar mudah dicerna dan diserap tubuh dengan baik. Khusus sayuran, maksimal pemasakan hingga 10 jam saja karena bisa menyebabkan rasa pahit jika terlalu lama. Oke deh, saring kaldu yang sudah jadi. Kalau suhunya sudah dingin, bisa kemas langsung ke dalam jar. Baiknya simpan kaldu di dalam freezer. Kaldu dapat bertahan hingga 2 bulan lamanya. Jika dalam pendingin biasa, hanya mampu bertahan sekitar 5 hari. Kaldu ini bisa dikonsumsi 2 hingga 3 kali seminggu. Atau rutin setiap hari untuk pemulihan. Tapi sebelumnya, pastikan tidak punya alergi terhadap bahan yang digunakan ya. Kaldu siap minum ini jadi salah satu produk yang lagi naik daun saat pandemi. Bisa jadi salah satu peluang usaha rumahan yang sehat dan aman. Mantap!
Nah, ada Unyil, Usro. Sini, ayo coba minuman kaldu ini. Manfaatnya bisa bikin awet muda loh. Sip, Unyil mau yang ini Prof, yang paling banyak. Usro yang ini. Aduh, Unyil duluan Sro. Gak mau, pokoknya Usro duluan. Sro, ya udah, Unyil ngalah deh. Wah, ayo sekarang kalian minum. Wah, enak banget Prof. Wah, rasanya aneh. Ini terbuat dari apa sih, Prof? Wow, yang diminum Unyil itu adalah kaldu sapi asli yang bisa bikin awet muda. Sedangkan yang Usro minum adalah kaldu jamur jenis baru temuan profesor. Rasanya nggak seenak kaldu jamur lainnya. Usro, jangan dibuang. Kaldu itu harus segera dihabiskan. Kalau enggak, nanti Usro malah jadi tua. Usro nggak mau jadi tua duluan. Aduh, gimana nih? Rasanya nggak enak lagi. Duh, Unyil, tolongin Usro. Salah Usro sendiri, milih yang itu. Asupan protein hewani lezat no repot. Ya tongseng domba ini nih, dikemas dalam kaleng. Menikmatinya jadi lebih praktis dan higienis. Rasanya dijamin juara deh. Sama kayak bikin tongseng pada umumnya. Potongan-potongan daging domba ini sudah direbus terlebih dulu buat menghilangkan bau perengus. Yap, biar nggak ada bau khas domba, mengolah dagingnya nggak boleh dicuci ya. Harus langsung direbus tanpa tambahan air. Atau dimasak tanpa minyak bersama api kecil seperti ini. Asam lemak yang menjadi sumber bau pada daging bakal keluar dan mengurangi aroma perengusnya deh. Nah, biar bau perengusnya makin hilang, masaknya juga bisa pakai tambahan daun salam. Aroma daun salam bakal menetralkan aroma perengus. Sekarang lanjut nih, kita masak yuk tongsengnya. Pertama, tumis bawang merah, lalu campur sama bumbu halusnya. Tambahkan juga santan sebagai pengental kuah, dan juga biar rasanya makin gurih. Campur lagi bumbu penyedap dan cabai. Kalau sudah tercium harum, baru deh potongan daging domba dimasak bersama bumbu tongsengnya. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Terakhir, tinggal tambahkan lagi santan sampai daging dombanya terendam. Satu yang khas dalam membuat tongseng domba, yaitu kompor masaknya masih menggunakan tungku seperti ini loh. Proses pemasakan ini sengaja dibikin agak cepat, supaya daging tidak terlalu lembek dan teksturnya tidak mudah hancur. Karena masih ada tahap pemasakan lagi saat tongseng dombanya dikalengkan. Ini dia proses pengalengan tongseng dombanya. Kemasan kaleng dipilih karena tidak berasa, tidak berbau, dan bisa kedap udara sehingga makanan jadi lebih awet. Sebelum ditutup, tongseng domba harus disterilkan dulu nih dengan cara dikukus selama 30 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Habis dikukus, baru deh kaleng ditutup dengan mesin khusus penutup kaleng kayak gini. Satu persatu disterilisasi dengan cara dimasak kembali. Tanpa adanya campuran bahan pengawet sama sekali, tongseng domba kalengan ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh, keren. Selain disantap langsung, kita bisa kok bikin kreasi hidangan dari tongseng domba kalengan ini, biar makin maknyus. Selain nikmat, daging domba lebih kaya protein, fosfor, zat besi, dan vitamin B1. Wah, sudah matang tuh. Sekarang tinggal tuang masakannya ke atas nasi goreng kayak gini. Dan tada, nasi goreng tongseng domba ala si Unyil sudah jadi nih. Tekstur empuk si daging domba dan rasa kuahnya yang gurih juga pedas. Pas banget deh buat pecinta kuliner daging kayak Unyil. Yuk kita kemon. Telur sudah lama dikenal sebagai salah satu asupan rendah kalori yang ampuh untuk membuat kenyang lebih lama. Bahkan rasa kenyang dari konsumsi telur bisa menahan keinginan untuk ngemil loh. Nah, kalau biasanya telur cuma didadar atau diceplok saja, sekarang sudah ada nih minuman telur praktis yang mengenyangkan.
Namanya white egg liquid. Sesuai dengan namanya, bahan utama untuk membuat white egg liquid adalah putih telur. Jadi, kita pisahkan dulu putih dengan kuning telurnya ya. Telur dikenal sebagai salah satu makanan yang bisa mengenyangkan karena kandungan protein yang tinggi. Tapi hati-hati, kuning telur mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Nah, supaya kita tetap bisa mendapatkan manfaat protein yang tinggi tanpa takut kolesterol, putih telur adalah jawaban yang paling pas. Buat om dan tante yang suka nge-gym, minuman ini hits banget loh karena bisa menambah stamina serta membentuk otot. Tapi kalau buat anak kecil kayak kita, minuman ini bisa mengembalikan energi yang hilang saat beraktivitas. Kalau sudah dipisahkan seperti ini, telur dikukus terlebih dahulu selama 1 jam. Protein pada telur yang sudah matang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Kalau masih mentah, protein yang diserap hanya 50% saja. Sedangkan kalau sudah matang, protein yang bisa diserap sebanyak 90%. Proses pengukusan ini juga bertujuan untuk mengurangi bau amis pada telur. Kalau sudah dikukus, dimasukkan ke kulkas deh. Tujuannya supaya lebih awet dan tidak mudah busuk nantinya. Lanjut, sekarang waktunya meracik minuman putih telurnya. Semua bahan ditakar dulu ya, biar rasanya pas. Susu kedelai digunakan sebagai penambah rasa sekaligus penambah manfaat. Kandungan protein dan serat yang tinggi pada susu kedelai juga bisa membuat perut terasa kenyang lebih lama. Mantap banget deh. Sekarang tambahkan gula aren cair ke dalam susu kedelai. Oh iya, ada 4 macam varian rasa loh. Ada rasa gula aren, kopi, coklat, dan juga raisin atau kismis. Tinggal pilih mau yang mana. Karena tidak mengandung bahan pengawet sama sekali, minuman ini hanya mampu bertahan 24 jam di suhu ruangan dan 3 hari jika dimasukkan ke dalam mesin berpendingin. Selain bisa dikonsumsi langsung, white egg liquid ini juga bisa diolah jadi makanan yang mengenyangkan. Kita bikin smoothies bowl aja yuk, come on! Sudah ada buah naga dan pisang yang dibekukan, buah segar, oat, dan juga white egg liquid sebagai pengganti yogurt yang biasa dipakai di smoothies bowl. Pertama-tama, buah-buahan bekunya di blender dengan white egg liquid terlebih dahulu. Buah yang digunakan harus benar-benar beku ya, supaya teksturnya tidak terlalu encer. Beres deh, saatnya garnish. Wah, rasanya enak banget. Rasa manis smoothiesnya murni dari buah-buahan loh. Dan kandungan white egg liquidnya dijamin mengenyangkan perut. White egg liquid bisa membuat perut kita merasa kenyang sampai 6 jam. Keren banget ya. Sekarang ada loh ayam kecap siap saji. Bukan daging ayam olahan semacam sosis gitu ya, tapi benar-benar potongan utuh ayam kecap. Nah, ini dia bahan utamanya. Untuk ayam kecap, ada 3 jenis bagian ayam yang dipakai. Ada paha bawah, sayap, dan ceker. Sekali produksi butuh 90 kg tiap bagian. Wih, banyak juga ya. Pertama, potongan daging ayam yang masih beku didiamkan selama 5 jam buat dicairkan. Baru deh dibersihkan dengan cara direndam air, lalu dibilas lagi dengan air bersih tuh. Khusus untuk bagian ceker ayam, kuku dan bagian telapaknya juga harus dibersihkan dengan cara digunting seperti ini. Oh iya, setiap peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi harus disterilkan dengan cara direndam air mendidih selama 5 menit, biar tetap higienis pastinya. Sekarang kita lihat proses pemasakannya yuk. Satu persatu potongan daging ayam dimasukkan ke dalam panci bernama pot sandwich ini. Pemanasannya tidak menggunakan api loh, melainkan menggunakan tekanan uap panas, sehingga lebih cepat panas dan suhu panas untuk memasaknya jadi lebih stabil. Baru deh potongan daging ayam dicampur sama bumbu kecap. Ada kecap manis dan juga kecap asin. Wih, pasti rasanya gurih deh. Sama ada tambahan bumbu rempah lainnya. Kalau dicium nih, aroma khas dari bunga lawang atau pekaknya kerasa banget. Proses pemasakan gak perlu lama, cukup 10-20 menit. Dan potongan daging ayam yang sudah matang tinggal dibawa pakai keranjang stainless ke proses penirisan.
Di dalam ruang penirisan ini, potongan ayam kecap juga akan didinginkan kurang lebih selama 15 menit. Wih, warna coklat dari kecapnya sudah kelihatan kan tuh? Ini masih belum selesai ya. Ada satu proses lagi, yaitu perendaman selama 20 menit dengan larutan karamel yang ditambah dengan bumbu penyedap dari bahan rempah. Tujuannya biar bumbunya lebih meresap dan rasanya lebih kuat pastinya. Sip deh, setelah selesai direndam, sekarang potongan ayam kecapnya sudah siap dikemas nih. Satu persatu potongan ayam kecap dimasukkan ke kemasan berbahan aluminium foil. Untuk bagian paha, satu kemasan berisikan 1 potong. Kalau ceker dan bagian sayap, satu kemasan berisikan 2 potong. Lanjut, satu persatu kemasan dibawa ke proses vacuum sealer. Yap, proses vacuum sealer seperti ini bikin kemasan di dalamnya hampa udara, supaya bisa menghentikan perkembangan mikroorganisme yang bakalan merusak produk. Ini dia tahap terakhir. Ada proses sterilisasi ayam kecap menggunakan mesin Ritot. Sekali proses sterilisasi bisa menampung 1.200 bungkus kemasan sekali jalan selama 30 menit. Lewat proses ini, produk siap saji bisa bertahan jauh lebih lama. Bisa sampai 9 bulan walau disimpan dalam suhu ruang saja. Keren! Setelah disterilisasi, satu persatu kemasan ayam kecap akan dicuci dengan mesin seperti ini. Gak lupa juga, keringkan pakai mesin blower sambil berjalan di ban berjalan. Sip deh, ayam kecap kemasannya sudah jadi nih. Saatnya kita cobain. Come on! Inovasi ayam kecap dalam kemasan seperti ini gak cuma dijadikan lauk makan utama saja loh. Saking praktisnya, bisa kok langsung dimakan sebagai camilan. Gak perlu dipanaskan lagi. Kolaborasi daging ayam dengan kecap yang manis juga gurih, serta sensasi rasa pedas dijamin bikin ketagihan deh. Mengkonsumsi daging ayam juga punya banyak manfaat buat kesehatan loh. Kaya akan protein yang baik untuk otot, rendah kolesterol, dan adanya kandungan asam amino yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Mantap! Pok, Poipe. Mbak, Mana ya? Waduh, Poipe, mau ngapain? Udah kayak mau jinakin bom aja. iya nih Mpok, bikin kaget aja. Iya, maaf deh ya. Empok rencananya mau ngebersihin kulkas ini. Terakhir Empok buka kulkas, hampir aja pingsan. Gegara kagak tahan tuh sama baunya. Idi. Wah, jangan-jangan Poipe isi kulkasnya asal naruh aja ya? Kayaknya sih begitu. Jadi, kalau ada makanan yang belum habis, biasa. Empok langsung masukin aja tuh ke dalam kulkas. Nah, iya Mpok. Emang sih kulkas adalah tempat menyimpan bahan makanan dan minuman agar tetap awet dan segar. Cuma nggak semua bahan-bahan itu ada yang cocok disimpan di dalam kulkas loh. Pertama, tidak semua jenis sayuran dan buah-buahan harus disimpan di dalam kulkas. Contohnya tomat. Tomat bila terpapar suhu dingin bakal berubah lembek dan jadi rusak deh. Kedua, jangan letakkan makanan berdekatan dengan bahan mentah. Selain berpotensi menyebarkan mikroba dalam kulkas, aroma dari bahan mentah seperti daging ikan bisa terpapar ke bahan makanan lainnya. Terakhir, pastikan menutup semua bahan makanan, baik yang masih mentah dan yang sudah jadi, dengan wadah tertutup kedap udara sebelum disimpan di dalam kulkas. Selain mencegah penyebaran mikroba dalam kulkas, aroma setiap bahan di dalam kulkas tidak mencemari bahan makanan lain. Dan kulkas juga tidak menghasilkan aroma-aroma yang kurang mengenakan. Oh, begitu ya Neng. Tapi kalau gitu kayaknya Empok kudu tetap ngebersihin kulkasnya dulu ini. Iya, mumpung ada Neng Arsa yang cakep sama Unyil yang ganteng, bisa kali ya bantuin Empok. Emang sampai segimana sih Pok kulkasnya? Wah, aduh. No kan, udah Empok bilang tadi. Duh, ini sih udah parah Mpok. Yuk kita kemon. Hayo, jadi protein hewani yang mana nih yang jadi favoritnya teman-teman di rumah? Apapun pilihannya, pasti enak dan bergizi tentunya. Tapi meski begitu, pastikan porsi makannya seimbang ya. Jangan protein semua.
Sisakan juga porsi untuk asupan karbohidrat dan sayur mayurnya. Oke?